Nah, Oppo Reno 8 series ini baru aja dirilis dan salah satu yang udah bisa kalian dapetin adalah ini, Oppo Reno 8 4G. Dan hari ini gue bakal bahas 11 alasan kenapa harus beli Oppo Reno 8 4G ini dibandingkan dengan banyak smartphone lain. Gue Febian dari Teknologi dan subscribe kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini. Dan alasan pertama adalah kualitas kamera yang sangat bagus dengan fitur yang sangat komplit. Jadi kamera utamanya 64 megapiksel dan bisa menghasilkan foto yang sangat detail ya, baik di siang hari atau di malam hari. Di siang hari ini ada fitur HDR yang bikin hasil foto lebih balance meskipun diambil di kondisi terik. Jadi wajah nggak underexposure dan background juga nggak overexposure. Ada juga fitur AI enhancement ya yang otomatis detect objek dan mengoptimasi kualitas foto berdasarkan tipe objeknya. Hasil fotonya sih overall terlihat natural dan nggak oversaturated atau overprocess. Dan kalau di zoom in, ini terlihat bagaimana detailnya hasil jepretan kamera utama smartphone ini. Dan kita pun bisa ambil foto di full 64 megapiksel dengan detail dan file size yang lebih besar juga. Dan untuk foto di malam hari hasilnya cukup minim noise dengan detail yang masih tinggi. Udah ada night mode ya untuk bikin kondisi yang sangat kurang cahaya kayak gini jadi lebih terang dan lebih minim noise. Dan untuk detail warna masih sangat akurat meskipun diambil dalam kondisi gelap. Untuk hasil videonya ini udah stabil ya dengan adanya ACE di kamera utama, udah ada autofocus juga dan secara warna detail juga sangat baik. Dan hal yang sama ini juga berlaku di kamera depannya. Jadi dia menggunakan sensor 32 megapiksel hasil kolaborasi antara Sony dan Oppo yaitu IMX709 RGBW yang emang udah sering ya jadi andalan Oppo di Reno series yang kalau kita lihat dari hasil jepretan selfie-nya ini hasilnya detail banget bahkan untuk selfie di malam hari atau di tempat yang minim cahaya. Jadi sensornya ini kayak lebih sensitif gitu ya ke cahaya, jadi intake cahaya bisa lebih banyak yang bikin foto selfie malamnya jadi lebih detail. Dan udah ada fitur night mode juga yang bisa mengurangi noise dan membuat hasil selfie malamnya bisa lebih terang lagi. Dan gak cuma selfie malam, selfie siangnya pun tampil bagus dan balance dengan adanya fitur HDR yang bikin selfie di siang terik pun ini nggak over ataupun underexposure. Untuk hasil video selfie kalian bisa langsung aja lihat di layar. Oke, ini contoh lain ya dari hasil rekaman kamera depan Oppo Reno 8 4G. Dan kalau kalian lihat hasilnya kayak gini, udah cukup stabil ya buat ngevlog. Dan lagi-lagi ini gue ambil di tempat yang lagi terang banget, backlightnya tinggi tapi cukup balance ya ke muka, dia bagus banget untuk tampilannya. Dan ya ini juga audionya gue rekam pakai audio atau mic bawaan dari Oppo Reno 8 4G. Dan ini langsung gue rekam pakai itu, kalian bisa langsung dengerin ya kira-kira hasil rekamannya kayak gimana. Tempatnya cukup noise, jadi cukup banyak kendaraan lewat ya, kalian bisa langsung dengerin sampelnya dan bisa nilai sendiri juga nih kayak gimana kualitas audio dan juga video langsung dari kamera depannya. Dan alasan yang ketiga ini hasil foto potretnya udah sangat outstanding ya. Jadi di belakang ini ada 2 megapiksel depth kamera yang menemani kamera utamanya. Dan hasil jepretan potretnya terbilang halus separasinya. Pemisahan antara background dan objek ini bisa akurat ya dengan efek bokeh yang terlihat natural. Dan di sini kita bisa ubah ya aperture-nya untuk menambah atau mengurangi efek bokeh di backgroundnya. Dan ada beberapa mode bokeh juga yang bisa dipilih. Salah satunya bokeh flare portrait yang hasilnya cukup outstanding ya untuk jepret foto potret di malam hari. Jadi efek bokehnya dia lebih nge-flare ala-ala hasil jepretan kamera DSLR. Dan menariknya, meskipun nggak ada depth kamera di kamera depan, tetapi hasil selfie potretnya juga sangat bagus. Jadi separasi background dan objeknya juga terlihat halus ya di depan dengan efek bokeh yang cukup natural. Termasuk juga selfie potret di malam hari ini juga sangat baik dengan separasi background yang masih mulus dan juga cukup minim noise. Nah, di sini sensitivitas lighting dari sensor IMX709 RGBW yang dipakai punya pengaruh besar ya terhadap kualitas selfie potretnya ini. Dan alasan keempat guys, ini adalah adanya micro lens untuk mikroskop kamera ya dengan perbesaran 15 kali dan 30 kali. Jadi di belakang ini juga dilengkapi dengan 2 megapiksel micro lens kamera. Mungkin bukan kamera yang dicari oleh banyak orang, tetapi buat kalian yang suka eksplorasi melalui foto atau emang suka jepret foto mikroskopik, Oppo Reno 8 4G ini menarik banget buat dimiliki. Dengan micro lens ini kita bisa dapetin foto-foto mikroskopik ya dari objek-objek di sekitar kita yang mungkin selama ini kita lewatkan, dan hasilnya bisa jadi sangat menarik seperti yang kalian lihat di layar. Dan karena waktu ambil foto mikro, kamera harus kita deketin banget ya sama objeknya, Oppo menambahkan satu ring light untuk mensupport pencahayaan saat foto diambil. Ring light ini mengitari modul kamera micro lensnya dan sangat cukup ya untuk memberi ekstra cahaya saat foto mikro diambil. Jadi hasilnya nggak terlalu
gelap. Dan alasan kelima, desain dari smartphone ini cukup eye-catching ya. Jadi dia pakai Oppo Glow Design yang tampilannya kayak glowing dan ngefrost, dan finishingnya matte, cukup nyaman ya di genggaman tangan, nggak licin dia, dan ini udah anti fingerprint juga, jadi nggak gampang kotor kena sidik jari. Bekas-bekas tangan nggak gampang nempel di sini, dan ini warna yang Starlight Black ya. Masih ada satu pilihan warna lagi yaitu warna Downlight Gold, dan desainnya ini tampil kokoh dengan frame flat bergaya retro, jadi kesannya sedikit boxy meskipun dia lengkung ya di sudut-sudutnya. Modul kameranya pun juga punya desain boxy yang simetris, jadi cakep banget. Untuk ukurannya sendiri dia cukup compact dengan tebal 7,49 mm dan berat 176 gram. Di tangan ini masih terasa ringkas. Dan alasan yang keenam, layarnya ini terasa luas dan memuaskan. Pertama, ukurannya besar 6,4 inch dan panelnya ini merupakan panel layar AMOLED yang secara tampilan punya kontras tinggi dengan warna yang vibran. Dan layar ini juga punya refresh rate 90 Hz yang bikin pergerakan scroll dan navigasinya juga terasa mulus. Terus alasan yang ketujuh ada di performanya yang udah mumpuni ya untuk harian ataupun performa gaming. Jadi smartphone ini dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 680 yang udah familiar ya sebenarnya ada di smartphone Oppo, dan rasanya semakin kesini dia semakin teroptimasi karena secara performa di smartphone ini juga terasa makin responsif, dikombinasikan dengan 8GB RAM yang bisa diekspansi dengan RAM expansion sampai di 5GB. Performa hariannya buat multitasking, terus pindah antar aplikasi, sosmed, dan browsing ini semua mulus dan lancar. RAM expansion ini pun bisa dipilih sendiri guys, jumlahnya dari 2GB, 3GB, atau 5GB sesuai kebutuhan dan otomatis diambilkan dari internal storage saat diperlukan. Nah, untuk casual gaming sendiri performanya udah cukup ya. Gua coba buat main PUBG bisa lancar di setting grafis balance, frame rate medium, style realistic, dan anti-aliasing 2 kali. Kalau di CODM kita bahkan bisa main di setting grafis very high di frame rate medium dan performanya sangat mulus dengan tampilan grafis yang bagus. Sedangkan untuk Mobile Legends di sini kita bisa aktifkan setting grafis ultra di refresh rate high yang secara tampilan grafis dan gameplaynya ini udah sangat optimal di smartphone ini. Ada optimasi juga yang ditanamkan Oppo ya ke platformnya ini, misalnya aja ada AI System Booster dan AI Frame Rate Stabilization yang memang membantu performa gaming lebih stabil dari frame rate-nya selama dimainkan, dan kita pun bisa atur sendiri ya performance mode-nya dari low power mode sampai pro gamer mode sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Dan alasan yang ke-8 ini ada di baterainya yang tahan lama dan proses chargingnya yang cepat. Jadi smartphone ini dilengkapi dengan baterai 4500 mAh yang bisa bertahan hampir seharian guys di penggunaan normal. Dan untuk chargingnya sendiri cukup cepat ya dengan SuperVOOC 33 watt yang dari pengujian bisa penuh dari 0 sampai 100% dalam waktu 1 jam, dan charge 5 menit aja udah bisa top up sampai sekitar 1,68 jam ya untuk streaming atau 2,68 jam untuk telepon. Jadi kalau lagi darurat kita bisa top up daya dengan sangat cepat ya, dan secara platform pun ada fitur-fitur yang memaksimalkan kinerja dari baterai di smartphone ini, kayak misalkan ada power saving mode, terus ada super power saving mode yang lebih ekstrim lagi ya dalam menghemat baterai, ada optimize battery use untuk mematikan aplikasi background yang menghabiskan banyak baterai secara otomatis, ada juga sleep standby optimization untuk mengurangi konsumsi baterai saat kita tidur, ada optimize net charging juga untuk mencegah overcharge ya kalau di charge semalaman, jadi baterainya ini nggak gampang ngedrop dan lebih awet dalam penggunaan jangka panjang. Dan alasan ke-9 adalah ColorOS 12-nya yang kaya fitur. Jadi ColorOS 12 ini udah berbasis Android 12 ya, yang selain dilengkapi RAM expansion dan optimasi gaming serta optimasi baterai yang tadi udah sempat gue singgung, di sini juga ada beberapa fitur ekstra kayak air gesture yang bisa scroll sosmed atau mute telepon tanpa harus sentuh layar. Jadi cukup lambaikan tangan aja, misalnya lagi masak atau tangan lagi kotor, fitur ini bisa useful banget. Terus ada juga fitur Adaptive Sleep yang mencegah layar Oppo Reno 8 4G ini jadi gelap atau mati ya ketika kita sedang menggunakannya. Dan alasan yang ke-10, smartphone ini udah dilengkapi dengan NFC. Jadi buat yang sering perjalanan lewat tol atau juga menggunakan KRL dan MRT, bisa dengan mudah ya cek dan isi saldo e-money menggunakan Oppo Reno 8 4G ini. Dan alasan ke-11, smartphone ini udah memiliki port dan sensor biometrik yang komplit. Nah, di bawah sini ada audio jack, lubang mic, port charging, USB Type-C ya, dan lubang speaker juga. Terus di atas ada extra mic lagi, dan di samping kanan ini ada tombol power, di kiri ada volume up, volume down, lengkap dengan SIM tray-nya yang udah dual SIM plus dedicated micro SD. Dan untuk sensor biometrik dia udah ada in-display fingerprint sensor yang proses scan-nya terbilang cepat dan akurat. Jadi itu ya 11 alasan kenapa Oppo Reno 8 4G ini sangat menarik untuk dibeli di antara banyak smartphone lainnya. Dan favorit gua tentu aja adalah kualitas kameranya yang di atas rata-rata. Baik itu kamera belakang, kamera depan, terutama hasil jepretan portraitnya yang punya separasi halus dengan efek bokeh natural. Dan untuk saat ini Oppo Reno 8 4G dijual dengan harga resmi 4.999.000 dan linknya bisa kalian dapetin di deskripsi video ini. Dan selain Oppo Reno 8 4G ini ada juga dua produk lain guys dari Oppo Indonesia yang udah bisa kalian beli, yaitu Oppo Reno 8 5G yang kameranya juga sangat outstanding ya, apalagi hasil rekaman ultra night videonya di malam hari yang kemarin sempat gua share juga, dan
Oppo Enco Buds 2 yang punya desain ergonomis, driver besar, serta latensi minim. Nah, semua link udah gua taruh di deskripsi juga, dan kalau ada pertanyaan silahkan langsung sampaikan di kolom komentar. Gua Febian dari Nintendo pamit dulu guys, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video teknomenarik lainnya besok.